Sahabat BF Law Firm dan Konsultan di mana saja berada, hari ini 5 Oktober 2022 kami mengunjungi lokasi klien kami di mana ada pengaduan tentang sengketa tanah di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya bersama-sama dengan rekan-rekan BF Law Firm dan Konsultan mengunjungi untuk melihat, mengidentifikasi lokasi dan pencocokan alat-alat bukti. Luas wilayahnya sekitar 6 hektar lebih. Ini rumah salah satu mitra kami, partner BF Law Firm, satu tim kerja. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang langkah-langkah penyelesaian sengketa tanah tanpa sertifikat. Jadi bagaimana sih penyelesaian sengketa tanah yang belum bersertifikat melalui kantor pertanahan? Sahabat BF Law Firm di mana saja berada, kebanyakan orang mengalami sengketa tanah tanpa sertifikat, lebih memilih lewat jalur pengadilan untuk bisa menyelesaikannya. Sebenarnya menjadi lebih baik lagi jika konflik tersebut diadukan ke badan pertanahan, supaya lebih jelas tanpa harus datang ke pengadilan. Cara penyelesaian sengketa tanah didasarkan pada peraturan pemerintah. Dalam pemerintahan adanya sebuah peraturan yang berkaitan tentang kasus pertanahan yang masuk dalam peraturan Menteri ATR, Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dasar-dasar hukum sengketa tanah itu dituangkan dalam peraturan Menteri Agraria 11 tahun 2016. Yang mana dalam kasus dalam sebidang pertanahan tersebut dengan sengketa, konflik atau permasalahan dalam pertanahan untuk bisa mendapatkan penanganan penyelesaian menyesuaikan dengan undang-undang maupun dalam kebijakan pemerintah, itu kebijakan pertanahan itu sendiri. Sengketa tanah ini ada konflik pertanahan di antara orang dan perseorangan, badan hukum dan lembaga yang tidak mempunyai dampak yang luas. Menyelesaikan sengketa tanah harus dijalankan berdasarkan pertama inisiatif dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang maupun adanya pengaduan masyarakat. Lalu bagaimana langkah-langkah penyelesaian sengketa tanah? Pertama, ajukan pengaduan ke kantor pertanahan. Jika ada sebuah pertanyaan tentang sengketa tanah dan mencari penyelesaian lewat pihak yang berwenang, maka kita harus memberikan laporan terlebih dahulu ke kantor Badan Pertanahan yang paling dekat, yang terdekat dengan lokasi sengketa itu. Kita juga bisa memberikan laporan melalui situs resmi yang sudah disediakan oleh Badan Pertanahan meskipun terkadang tidak mendapat respon karena atau pelambat penanganannya. Namun demikian dalam pengaduan itu kita harus sertakan juga identitas pengadu dan uraian dari kasus yang sengketakan tersebut dengan jelas. Dan lalu yang kedua yaitu melengkapi berkas aduan. Ini penting ini. Jika kita sedang mengajukan aduan, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melengkapi berbagai berkas yang diperlukan dalam permasalahan sengketa tanah. Kita harus lampirkan berkas identitas pengadu dan juga bukti yang berkaitan dengan pengaduan. Seperti halnya yang kasus tanah yang sedang kami tangani ini, yang merupakan ahli waris, orang tua dari ahli waris ini telah tiada, dan kita harus melengkapi bukti-bukti itu. Jika kedua berkas tersebut tidak ada, maka pengaduan sudah kita ajukan tersebut tidak dapat diproses, lalu berkasannya tidak lengkap ya. Cara yang ketiga yaitu mengumpulkan data yang autentik. Ketika sebuah berkas sudah diserahkan ke kantor pertanahan atau kuasa hukum, maka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah petugas yang berasal dari Badan Pertanahan Nasional yang mana pihak mereka akan melakukan pengumpulan berbagai data yang berkaitan dengan sengketa tanah yang
kita adukan. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara yuridis yang berkaitan dengan sengketa tanah, baik fisik dari tanah itu dan juga berbagai data pendukung lainnya dari lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Kemudian langkah keempat yaitu melakukan mediasi. Ada berbagai contoh gugatan sengketa tanah yang mana dalam menyikapinya setelah dilakukan pengumpulan data yang lebih otentik dari Badan Pertanahan, maka berbagai pihak yang sedang sengketa tersebut akan saling dipertemukan. Sebelum masuk ke dalam proses lebih lanjut lagi, mediasi ini memang harus selalu dilakukan dengan tujuan supaya adanya harapan agar penyelesaian sengketa tanah tersebut dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah dari kedua belah pihak yang sedang bermasalah. Jika nantinya dalam mediasi tersebut tidak memberikan hasil yang baik, maka baru berproses aduan tersebut dilanjutkan berdasarkan dengan data-data dan juga berbagai bukti yang sudah diperoleh dari Badan Pertanahan. Lalu poin yang kelima yaitu perubahan data dan pembatalan. Ketika dalam mediasi tidak diperoleh sebuah kesepakatan, maka aduan akan dilanjutkan sesuai dengan penilaian data yang sudah didapatkan oleh Badan Pertanahan. Berasal dari data tersebut, kedepannya data yang berkaitan dengan sengketa tanah akan dilakukan sebuah perubahan maupun dilakukan penggantian dengan data yang baru, dan data tersebut yang akan dianggap valid sehingga nantinya tidak akan ada perkara sengketa tanah pada masa depan yang berkaitan dengan objek-objek tanah tersebut. Lalu yang keenam adalah menyerahkan hakim yang lama. Ya. Saat data baru sudah ada, selanjutnya data kepemilikan yang paling baru harus diserahkan ke Badan Pertanahan. Namun dalam penyerahan tersebut harus disertai dengan sebuah himbauan yang berasal dari Badan Pertanahan, yaitu paling lama 5 hari kerja setelah melakukan pembatalan maupun perubahan dari data yang sengketa tanah yang sudah diputuskan. Umumnya para pihak yang berkaitan dengan yang harus menyerahkan data hak lama selama tidak 30 hari kerja dari Badan Pertanahan memberikan pemberitahuan. 7. Keluarnya kekuatan hukum. Jika hak lama yang berkaitan dengan sengketa tanah sudah diserahkan, baru dari pihak Badan Pertanahan dapat melanjutkan berbagai proses untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Nantinya dari para pihak pengadilan yang akan memberikan sebuah keputusan dari hasil yang berkekuatan hukum yang harus diikuti oleh pihak yang terkait yang sedang mengalami sengketa tanah tersebut. Dalam proses persidangan, jawaban bukan menjadi sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh tergugat misalkan, dan tergugat memiliki hak dalam melakukan bantahan terhadap dalil-dalil yang ada dalam surat gugatan yang dimilikinya. Nah, untuk itu terkait dengan jawaban gugatan dibuat secara tertulis seperti yang sudah diatur dalam pasal 121 ayat 2 yang mempunyai bunyi, ketika memanggil tergugat maka bersamaan dengan hal tersebut harus sertai dengan surat salinan tuntutan dan memberitahukan bahwa ketika dia boleh menjawab tuntutan tersebut menggunakan sebuah surat. Pada umumnya jawaban tersebut akan diberikan oleh tergugat ke majelis hakim dan tergugat di sidang pertama setelah adanya kegagalan proses mediasi yang dilakukan oleh pengadilan agama. Jika tergugat masih tetap sikap, maka nantinya majelis hakim akan memberikan kesempatan yang lain di sidang sengketa tanah tanpa harus sertifikat berikutnya menyeret jawabannya. Ini yang berhubungan dengan ahli waris dan seterusnya. Nah, isi dari jawaban tersebut bukan hanya sekedar bantahan yang berasal dari pokok perkara, tetapi penggugat juga diperbolehkan dan diberikan kebenaran memberi jawaban yang berisi sebuah pengakuan dari sebagian maupun keseluruhan dalil gugatan yang diberikan oleh penggugat. Selain itu, jawaban yang akan disampaikan tergugat bisa berisi sekaligus memuat eksepsi juga bantahan terhadap pokok-pokok permasalahan. Lalu kemudian jika kita memerlukan bantuan dalam penyelesaian sengketa tanah, maka kami dari BF Law Firm Konsultan siap untuk menjadi mitra dari Bapak Ibu, saudara-saudara yang mungkin saja mengalami sengketa pertanahan. Mari bersama-sama dengan kami kita lakukan reformasi agraria sehingga persoalan pertanahan di tanah air tidak lagi mendominasi kehidupan kita sehari-hari, karena hampir setiap sejengkal tanah kita selalu mendengarkan konflik dan sengketa pertanahan itu baik dari
keluarga ke keluarga, antar keluarga, maupun keluarga dengan negara, bangsa, pemerintah dengan rakyatnya, rakyat dengan pemerintah, yang selalu mengikuti sengketa pertanahan. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah